Ada teman kita yang punya usaha warung makan. Untuk daerah wilayah Sulawesi, khususnya di Sulawesi Tengah di Palu, dikenalnya itu kalau warung Mas Joko. Mas Joko itu menunya ada beberapa item. Coba kita tanya sama teman saudara, teman baru kita samperin. Ini dia temennya. Dikenalin dulu Mas, namanya siapa ya? Halo, Assalamualaikum, nama saya Mas Aris, asal dari Jawa Timur. Siap. Saya belum sempat tanya asalnya, Mas sudah ngaku duluan. Mas Aris bertempat tinggal di Palu sudah sejak kapan? 2007 Pak. 2007. Kalau terhitung dari 2007 sampai sekarang berarti kurang lebih 20 tahun. 20 tahun. Enggak ya? 18 tahun. Mas Aris, teman kita yang punya kegiatan di warung, kita akan gali. Di zaman saya masih kecil, tempe sama tahu itu makanan ya bisa dibilang mahal ya, karena kita nggak konsumsi itu Mas. Kita konsumsinya ikan teri di zaman itu sama ikan asin. Zaman saya masih kecil. Nah, sekitar tahun 90-an sampai 2000-an, warung-warung orang Jawa, entah migrasi dari Jawa ke Sulawesi, banyak sudah warung-warung. Nah, kalau warung Mas Joko, istilah Mas Joko itu sebenarnya sejak kapan adanya, Mas? Kalau untuk masalah Mas Joko Pak, saya kurang paham Pak. Apa terhitung saya ini orang pendatang baru di Palu. Berarti pendatang juga ya? Cuma awal mulanya sih, ada itu orang buka warung, bukan Joko namanya Pak. Tahu Pak Haji siapa itu Pak? Cuma orang Palu bilang Mas Joko, ya sudah dari situ kita mulai Pak. Mulai dikenal dengan warung Mas Joko. Nah Mas Aris, Mas Aris, kalau tadi ya saya sudah sempat lihat daftar menunya. Memang yang item menunya berapa? Ada berapa untuk warung Mas Joko setiap warungnya? Maksudnya? Kalau Mas Joko kan biasanya identik dengan tahu tempe terus ayam. Sebenarnya itu saja atau ada menu lainnya? Banyak sih menu lain Pak. Ada yang jual apa ayam krepes, ayam apa? Yang dianu tepung itu Pak. Iya. Geprek, bakso, sate, ayam bakar, ikan bakar. Iya. Tapi itu ya masih Mas Joko juga disebutnya orang sini. Siap. Mas, saya mau buka-buka rahasia sedikit nih. Boleh ya? Iya. Kalau usahanya Mas Aris, usaha ini warisan atau Mas Aris punya keinginan sendiri untuk buka usaha? Alhamdulillah saya dari semenjak menikah ini sama-sama dari nol Pak sama Metua Pak. Iya. Awalnya dulu bujang sih usaha sendiri, cuma habis gempa. Pas dulu, Metua sebutan untuk bininya Mas Ari. Jadi teman-teman kita nggak tahu nanti Metua itu apa Mas. Jadi saya jelasin. Iya, terus dilanjutin Mas. Iya, dari nol sih Pak, awalnya sama istri Pak. Tapi alhamdulillah sekian kita berjuang sama-sama Pak, akhirnya ya alhamdulillah Pak cukup untuk kita kehidupan. Pekerja keras, bisa disebutnya perantau, dan sekarang berhasil membangun usahanya bisa mandiri. Mas Aris namanya. Mas, usahanya ini mulai beroperasi pagi hari apa sore hari ya? Siang Pak, lepas sholat zuhur baru operasi. Oh, berarti ini ya siang setelah sholat zuhur sudah mulai dibuka. Jadi otomatis melayani santap siang pengunjung ya. Siap, Mas Aris. Iya. Yang paling laku nih ya, semenurut Mas Aris, lakunya itu menu yang paling laris untuk warung Mas Joko apa sih sebenarnya? Tahu tempe dengan ayam Pak. Tahu tempe dan ayam. Kalau menu nasi goreng? Ya itu hanya saja apa ya sebagai pelengkap. Iya, selingan ya. Selingan, ikan bandeng, ikan batu, akan sebagai selingan saja gitu. Cuma favoritnya orang Palu kan Pak, tahu tempe sama ayam. Oh gitu, berarti lidah orang Palu ya sudah beralih sama dengan lidah orang Jawa. Lalapan tahu tempe. Siap. Mas, ini kita masih berada di masa-masa pandemi nih ya. Gimana kegiatan warungnya?
Ya, alhamdulillah Pak, kita tetap ikuti protokol kesehatan Pak. Tapi kita terbatas di rumah, kita batasi untuk kursinya Pak. Oh gitu. Lalu itu waktu durasi ini operasi? Operasi tetap seperti jam biasa Pak, sampai jam 12 malam, dari jam 1. Iya, tadi sempat saya lihat ada tulisan penegasan dari pemerintah sampai jam 21. Itu hanya take away Pak. Oh, take away. Jam Berarti 21 ke atas take away, nggak bisa menerima orang makan. iya. Tapi kalau lewat belakang boleh ya? Gimana? Ya kalau saudara sendiri masa kita mau tolak Pak? Iya benar. Ini masalah perut nggak bisa ditolak Mas ya. Posisi kita siang hari di jalan protokol yang cukup ramai. Pemilihan tempat bagus. Ini wilayah kawasan Palu Barat dekat pasar. Mas Aris, Iya. sebelum ini pernah di mana buka usahanya? Saya dulu sempat di wilayah Sigi Pak, Kecamatan Sigi Bromaru. Iya. Habis gempa baru pindah kemari Pak. Kalau dibandingkan, Hah? kalau dibandingkan dengan di daerah di Sigi sana sama di Palu, ramean mana? Ya udah masih ramean kota sini Pak. Kota ya, iya benar. Apalagi ini jalan lalu lalang dari pasar ya. Iya. Mas, Siap. kalau Mas Aris ya, kalau pedagang-pedagang Mas Joko sebenarnya bernaung di mana? Maksud saya ada benteng pertahanan kalau terjadi sesuatu dan lain hal. Tetap di Pak, anunya kita, kesatuan kita, KWSLP. Apa itu? Kerukunan Warung Sari Laut Palu Pak. Berarti kalau saya makan di tempat lain ya, di warung Mas Joko lain, saya sempat makan terus mau tanyain juga, berarti mereka tahu kalau itu naungan. Panggilan apa tadi? KWSLP. KWSLP benar. Mas Aris merasa terbantu kalau itu di situ. Alhamdulillah Pak, sangat terbantu, sangat nyaman. Karena ada apa-apa kita Pak, di naungannya mereka Pak. Betul. Ada banyak program-program yang dilaksanakan dari KWSLP Pak. Di saat bulan puasa atau di saat pandemi begini, membantu saudara-saudara kita yang kena isolasi mandiri. Alhamdulillah bukannya kita ria Pak ya. Iya. Dan sebuah motivasi sebagai sesama saudara. Bincang-bincang kita di 1 Muharram 1443 Hijriah. Kita lanjutkan. Di dalam setiap berusaha kita kadangkala dihadapkan dengan macam-macam masalah. Ya itulah kehidupan. Tanpa masalah bukan hidup. Mas Aris kalau merasakan usaha warung, masalah yang paling besar dihadapi apa ya? Masalah paling besar dihadapi Ya, dalam permodalan, segi permodalan atau suasana alam atau apa itu? masalah paling dihadapi di saat susah cari tabung LPG Pak. Ketahuan kan? Apapun yang berhubungan dengan perut larinya ke gas LPG. Nah, itu masalah salah satunya. Kalau salah duanya apa lagi? Selain gas LPG habis, Tomat mahal, oh gitu. rica mahal, Iya, berarti bahan-bahan bahan-bahan bumbu ya, pokok. bahan-bahan pokok. Kalau beras bisa ditanggulangi. Beras masih bisa Pak, standar dia enggak ada naik-naik. Bagaimana dengan harga bahan baku? Kebutuhan pokoknya tempe, tahu, ayam. Kan kadang-kadang juga harganya berfluktuasi, mahal kadang mahal betul. Itu Kalau mensiasatinya? Kalau ayam itu per ekor Pak, naik turun Pak, kadang 37, 38, kadang sampai 36 Ya. per ekor. Hmm. Tapi kalau untuk apa tadi? Tahu tempe, alhamdulillah selama ini belum ada kenaikan Pak. Tapi kalau terjadi kenaikan kayak pernah dulu kejadian harga kedelai melambung tinggi. Terus siasatnya gimana? Ya, kalau itu saya alhamdulillah sih Pak. Jawaban saya cuma itu Pak. Tidak Enggak. pernah dikasih naik dari pelanggannya kita Pak. Tapi itu ya tempenya dikurangi. Atau Dari dikurangi? mereka diperkecil tempenya Pak. Kalau penjualan di warung tetap sama ya. Tetap sama. Gimana dengan harga ayam? Kalau harga ayamnya mahal betul. Ya tetap segitu penjualan. Atau menu ayamnya lebih kecil? Nah,
harga ya. Untuk ayam tetap kita anu, Pak, walaupun cuma harga 37 kecil Pak, kita ambil yang besar karena saya jaga kualitas ayam Pak Iya, besarnya. betul. Ini menyangkut harga diri Harga dan diri, nama ya. baik warungnya Mas Haris. Bincang-bincang kita berakhir. Terima kasih banyak waktunya, kesempatannya Mas Haris. Kita sudah mengganggu, padahal Mas Haris sibuk melayani pelanggan. Untuk channel Deddy Sapa Teman. Assalamualaikum.